Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, akhirnya berjumpa lagi ya dengan kakak hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sebelum belajar bersama-sama yang akan dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Amin. Nah, di sini sekarang kakak akan mengabsen kehadiran dari teman-teman semua. Nah, kira-kira coba teman-teman silahkan tengok samping kiri dan samping kanan teman-teman, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini. Ya, ternyata ada beberapa ya yang tidak hadir. Kenapa bisa tidak hadir? Oh, karena sakit. Baik, semoga teman-teman kita yang tidak dapat hadir hari ini, terutama yang sedang sakit, semoga penyakitnya disembuhkan dan cepat bisa beraktivitas lagi sehingga bisa belajar bersama-sama dengan kita semua di kelas ya. Amin. Nah teman-teman, pada pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini kita akan membahas seputaran tentang sejarah peradaban Islam. Nah, di sini kakak akan sedikit mengulas tentang masa-masa sejarah peradaban Islam. Nah, yang pertama itu ada masa kenabian dan kerasulan. Kemudian ada masa kekhalifahan atau Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada masa kerajaan ya, dinasti-dinasti, yaitu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Utsmani. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Nah, sebelum memasuki materinya, di sini kakak memiliki satu video yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu videonya tidak lama, hanya 13 menit. Nah, video ini memiliki judul 1001 Invention and the Library of Secrets. Silahkan teman-teman menontonnya. Nah, gimana teman-teman? Videonya seru gak? Seru ya. Nah, di sini karena teman-teman sudah menonton video yang tadi, kakak ada pertanyaan nih, gimana menurut teman-teman atau apa yang teman-teman tangkap dari video tersebut? Ya, jadi dalam video tersebut ada beberapa siswa ya yang dikenalkan kepada beberapa tokoh atau ilmuwan muslim ya, para penemu dari seorang muslim. Nah, dari teman-teman, sebelum melihat video ini, apakah teman-teman sudah pada tahu siapa saja tokoh-tokoh muslim atau yang menjadi seorang ilmuwan muslim? Oh iya, jadi ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu ya. Nah, di sini kira-kira menurut teman-teman apa penyebab kenapa ilmuwan muslim itu tidak sepopuler ilmuwan barat? Yang pada tahu ya. Nah, untuk mengetahui kenapa penyebab tersebut, mari kita mempelajari materi hari ini, karena materi hari ini berhubungan dengan masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Nah, masuk kepada materi, kita hari ini akan membahas yang pertama itu mengenai periodisasi sejarah Islam. Nah, Harun Nasution berpendapat dalam bukunya yaitu Islam ditinjau dari berbagai aspek. Nah, beliau mengatakan bahwa sejarah Islam itu terbagi menjadi 3 periode besar, yaitu yang pertama ada periode klasik,
yang terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, pada periode klasik ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase ekspansi integrasi. Kemudian yang kedua ada fase disintegrasi. Kemudian periode yang kedua yaitu periode pertengahan yang terjadi pada tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Nah, pada periode ini terjadi dua fase. Yang pertama ada fase kemunduran, kemudian yang kedua ada fase munculnya tiga kerajaan besar. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode modern yang terjadi pada tahun 1800 sampai hari ini gitu. Kemudian dari fase ini yaitu periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Lanjut kepada materi yang kedua yaitu mengenai masa kejayaan Islam. Nah, pada masa kejayaan Islam ini terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Jadi masa kejayaan Islam ini masuk pada periode awal ya, periode permulaan atau periode klasik. Nah, pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi ada bidang politik, bidang keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa ini perkembangan Islam ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu keagamaan, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, kemudian pada materi selanjutnya itu ada faktor pengaruh. Faktor yang mempengaruhi tentang kejayaan Islam ya, sejarah kejayaan Islam. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, di sini poin yang pertama itu ada konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Jadi umat Islam pada zaman dulu itu benar-benar sangat patuh dan sangat nurut gitu. Apakah ketika zaman Rasul masih ada atau kepada khalifah pada masa itu, maka umat Islam itu benar-benar nurut gitu, benar-benar patuh, sehingga dengan kepatuhan dan keistiqomahan itu membawa umat Islam kepada kejayaannya. Kemudian faktor yang kedua itu ajaran Islam yang mendorong untuk umatnya untuk maju. Jadi ajaran Islam itu benar-benar ajaran yang kompleks, ajaran yang sempurna, yang memikirkan segala aspek kehidupan sehingga umat Islam menjadi umat yang paling maju, umat yang terdepan. Kemudian yang ketiga ada Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ya, karena ajaran Islam itu penuh dengan kewajiban berdakwah. Di setiap orang itu diwajibkan untuk berdakwah walaupun cuma satu ayat. Kemudian Islam sebagai rahmat seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Lanjut kepada faktor eksternalnya, faktor luarnya. Di sini ada poin pertama itu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Seperti yang kita tahu, Islam itu lahir di bangsa Arab ya, di Timur Tengah. Oleh karena itu ketika bangsa Arab sudah bersatu, kemudian ada asimilasi atau ada kerjasama dengan bangsa lain, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan itu menjadi sangat pesat gitu, sehingga membawa umat Islam menuju kepada kejayaannya. Kemudian poin yang kedua itu ada pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Karena perkembangan ilmu pengetahuan
dari dunia Islam itu sangat pesat, sehingga bangsa-bangsa lain ingin mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di Islam ya, di kerajaan-kerajaan Islam di bangsa di dunia Islam. Oleh karena itu banyak tokoh-tokoh, banyak orang-orang yang ingin mentranslate istilahnya, ingin menerjemahkan ilmu pengetahuan dari dunia Islam gitu yang bahasa Arab ditranslate kepada bahasanya masing-masing. Oleh karena itu perkembangan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke barat itu sangat cepat, sangat pesat menyebarnya. Nah, pada materi selanjutnya, di sini kan kita membahas tentang tokoh-tokoh Muslim ya yang ada pada masa kejayaan Islam. Nah, dalam buku paket kan ada 5 tokoh Muslim. Nah, sekarang teman-teman bentuk kelompok menjadi 5 kelompok ya, menjadi 5 kelompok sesuai dengan tokoh-tokoh Muslimnya. Kemudian teman-teman cari sumber baik dari buku paket atau dari internet. Oleh teman-teman itu presentasikan nanti ke depan yang isinya itu biografi dari tokoh tersebut, kemudian karya-karyanya, prestasinya dan pengaruhnya bagi perkembangan peradaban Islam. Nah, maka dari itu teman-teman silahkan bentuk kelompoknya menjadi 5 orang. Ada kelompok Ibnu Rus, ada kelompok Al-Kindi, kelompok Al-Ghazali, kelompok Al-Farabi, dan kelompok Ibnu Sina. Nah, sekarang teman-teman silakan bentuk kelompoknya, diskusikan, kemudian oleh teman-teman rangkum, buatkan biografi tentang tokoh tersebut, kemudian nanti praktekkan, presentasikan di depan. Nah, sekarang silakan dimulai. Alhamdulillah ya, semua kelompok telah tampil ke depan, sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Saya berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah tampil dan maupun yang sudah mau berdiskusi. Kemudian selanjutnya itu karena teman-teman telah mempelajari tentang periodisasi Islam, sejarah Islam, kemudian telah mempelajari siapa tokoh-tokoh kejayaan Islam. Nah, karena itu teman-teman harus bisa menerapkan perilaku mulia dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, yang pertama itu poin yang pertama itu untuk menerapkan perilaku mulianya yaitu menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Hal ini bisa diperoleh dengan terus-menerus menuntut ilmu. Jadi teman-teman itu harus rajin ya, harus segiat mungkin menuntut ilmu karena ilmu itu sangat-sangat penting untuk masa depan teman-teman. Kemudian mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Nah pada masa hari ini gitu ya, bahasa asing itu menjadi suatu kebutuhan karena pada globalisasi ini bahasa asing itu khususnya bahasa Inggris kita harus bisa menguasainya karena itu sangat menunjang kesuksesan teman-teman gitu untuk bisa mempelajari lagi ilmu pengetahuan yang dari luar gitu ya, dari luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. Karena dengan meneliti permasalahan dapat diketahui penyebab dan penyelesaiannya. Nah, kan tokoh-tokoh Islam itu bisa sukses, bisa menciptakan ilmu pengetahuan itu, bisa membuat ilmu pengetahuan dengan meneliti ya, dengan kajian ilmiah. Oleh karena itu teman-teman juga harus bisa mempraktekkan dengan penelitian teman-teman, menganalisis sebuah ilmu. Oleh teman-teman nanti akan bisa menjadi bahan, menjadi bekal teman-teman apabila terjadi masalah dalam lingkungan masyarakat gitu ya. Teman-teman bisa andil untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kemudian yang keempat itu memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. Nah, ini itu teman-teman yang apabila teman-teman memiliki ilmu pengetahuan, memiliki ilmu baik ilmu agama ataupun ilmu umum ya, teman-teman sharing kepada yang lain gitu yang tidak mengetahui, seperti mengajarlah seperti seorang guru kepada muridnya atau sharing antara teman. Nah, itu akan memberikan nilai kebaikan bagi teman-teman maupun pada orang yang kita ajarkan. Kemudian yang kelima yaitu kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Jadi dengan kreatif, bersikap kreatif dan tekun mempelajari ilmu pengetahuan, kita akan memperluas wawasan kita tentang suatu kebenaran dari ilmu pengetahuan tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini yaitu mengenai masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali sudah selesai, dan berhubung waktu sebentar lagi akan berakhir. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan sedikit tugas kepada teman-teman. Untuk yang pertama itu merangkum bab ini ya, tentang masa kejayaan Islam, ibu ke teman-teman. Tidak usah banyak-banyak, rangkum saja sebisa teman-teman. Kemudian setelah merangkum, teman-teman bisa mengerjakan soal latihan pada bagian evaluasi. Kemudian oleh teman-teman kerjakan, tulis dalam buku catatan teman-teman, kemudian akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.